Alhamdulillah alladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin mustamilatin 'ala al-hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahus salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi barakatul kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz zinah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza al-muttaqun wa khasira al-muslimun. Qala Allah jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat dimudahkannya kita beribadah, dimudahkan hati kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapannya, berdiam di masjidnya, di rumahnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang penuh dengan cahaya iman dan menghindarkan kita dari kegelapan dan kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di dunia ini yang kita kenal dengan umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir, tentu memiliki beragam lama dan sebentarnya. Masanya akan tiba di setiap kita masing-masing. Kesempatan yang diberikan kepada kita dari oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan berakhir. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu terlewati, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semuanya berlalu begitu cepat seolah-olah kita sedang menunggu kesempatan kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses menunggu kita di dunia ini, tidak hanya menunggu tanpa melakukan kegiatan apapun, tapi kita menunggu sambil mencari bekal sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan satu janji yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang disediakan seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin. Semua itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sebaik-baik bekal yang kita bawa nanti akan kita dapatkan balasannya di yaumil qiyamah berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun dalam perjalanan hidup kita di dunia, untuk mengejar predikat takwa di dalam diri kita dengan mengerjakan dua unsur. Pertama, imtisalul awamirillah, kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang sederhana, ketika kita ingin berbekal untuk akhirat kita kerjakan apa yang menjadi perintah buat kita dan kita tinggalkan apa yang dilarang untuk kita. Maka di samping janji yang Allah berikan, nanti di yaumil qiyamah Allah berikan satu predikat yang lain dari orang yang bertakwa,
sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian furqana. Kata ulama mufassir menyebutkan faslan bainal haq wal batil. Kita akan diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita akan diberikan perisai untuk melakukan satu perbuatan, diberikan pilihan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dari mana datangnya itu? Dari ibadah yang kita lakukan setiap hari. Allah akan berikan furqana di dalam diri kita, satu perisai di dalam diri kita agar kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi sesungguhnya Allah tidak hanya menciptakan manusia, Allah tidak hanya menciptakan jin, tapi juga Allah menciptakan malaikat dan juga Allah menciptakan iblis di dalamnya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah digoda oleh iblis, maka seluruh keturunan Nabi Adam pun tidak luput dari godaan iblis. Karena Allah telah memberikan satu ultimatum kepada iblis bahwa ia akan berada di neraka Jahannam selama-lamanya nanti di yaumil qiyamah. Ultimatum ini membuat iblis membuat satu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala agar diminta perpanjangan umurnya, agar diminta hidup sampai akhir kiamat, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kesempatan bisa menggoda seluruh anak keturunan Adam. Untuk apa? Untuk menjadi temannya. Semakin banyak yang digelincirkan dari kehidupan takwa, semakin banyak yang akan menemani nanti di neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak luput kita. Sepandai-pandainya tukang melompat pasti sekali-kali akan jatuh juga. Sesadar-sadarnya kita dalam kehidupan ini, sekali-kali mungkin kita terjerumus ke dalam dosa, ada khilaf, melakukan kesalahan. Dan Allah berikan fasilitas untuk orang yang benar-benar bertakwa. Apabila ia tergelincir di dalam satu perbuatan dosa, Allah siapkan ampunan. Yabsutu yadahu bil lail yatubba musibun nahar. Allah bentangkan pintu ampunannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di malam harinya dapat bertobat di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bil lail yatubba musibun nahar. Dan Allah bentangkan pintu ampunannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari dapat bertobat di malam harinya. Pintu taubat Allah buka dari pagi sampai malam 24 jam setiap hari hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenam. Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Bulan Rajab baru saja berlalu, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Di bulan Rajab kita disunahkan memperbanyak istighfar. Ada yang 70 kali, ada yang 100 kali, mungkin ada yang 1000 kali dalam setiap hari, melebihi hari-hari yang sebelumnya. Pintu ampunan yang Allah berikan di bulan Rajab lebih luas dari pintu-pintu sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi manusia akan terjerumus bukan hanya sekali, tapi 2 kali, bahkan 3 kali, mungkin seringkali sampai akhir hayat kita. Tapi sepanjang kita mau beristighfar, sepanjang kita melakukan perubahan diri kita untuk melakukan satu perbuatan yang lebih baik, maka Allah bentangkan pintu ampunannya sampai matahari terbit dari sebelah barat. Maka untuk menjadi orang bertakwa tidak harus orang itu bebas dari dosa, tapi untuk menjadi orang bertakwa, apabila ia tergelincir dalam perbuatan dosa, ia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu lagi disebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa diberikan satu perisai di dalam dirinya,
diberikan satu sinyal di dalam dirinya untuk mendeteksi perbuatan-perbuatan buruk yang dibisikkan oleh setan kepada kita. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan, orang pertama apabila ia ditipu daya oleh bisikan syaitan, tazakkaru, maka segera mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mubsirun, maka mereka membayangkan betapa besarnya, betapa dahsyatnya dosa yang akan ia terima apabila ia termakan bujukan syaitan. Ayat ini menunjukkan satu keistimewaan untuk orang yang bertakwa. Diberikan perisai, diberikan sinyal yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dan terbebas dari bujukan syaitan. Maka Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir di dalam tafsir Imam Qurtubi menyebutkan tentang kisah Al-Imam Amr bin Jami. Al-Imam Amr bin Jami menyebutkan ada seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat di masjid berjamaah hampir setiap waktu. Ia ingin mendapatkan stempel takwa, predikat takwa di dalam dirinya, maka ia lakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu perkara besar ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat yang kita jalankan setiap hari di waktu, maka dijaga oleh si pemuda ini, kata Amr bin Jami. Lalu satu ketika pulang dari masjid, ia tergoda oleh bujukan seorang wanita, dibujuk, dirayu oleh seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi ketakwaan yang ada di dalam dirinya, ia tegar, ia tidak tergoda sedikit pun. Datang lagi kesempatan yang kedua, wanita ini membisikkan, mengajak kepada sang pemuda untuk melakukan perbuatan maksiat. Ia pun tegar, ia tidak terbujuk oleh perbuatan oleh bisikan syaitan. Namun sekuat-kuatnya hati seseorang, sekuat-kuatnya iman seseorang, sang pemuda ini pada kesempatan yang ketiga kalinya terbujuk rayu oleh bisikan syaitan untuk mengikuti permintaan si wanita tadi melakukan perbuatan maksiat. Ia mengikuti ke rumah si wanita tadi, tapi begitu sampai di depan pintu rumahnya, ia teringat dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disematkan kepada orang yang bertakwa, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Tiba-tiba si pemuda ini hampir saja terjerumus, lalu ia ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya dosa apabila ia lakukan yang dibujuk oleh wanita tadi. Betapa beratnya azab yang akan ia terima nanti di yaumul kiamat jika saja ia turuti apa yang dilakukan, yang diminta oleh si wanita tadi. Mengingat apa yang akan diterima azab nanti di yaumul kiamat, ia pun pingsan. Belum sampai masuk ke dalam rumah si wanita tadi, ia pingsan. Lalu dibawa ke rumah orang tuanya, digotong si pemuda ini sampai besok paginya. Orang tua ini bertanya, apa yang menyebabkan kau pingsan? Lalu diceritakan bahwa hampir saja ia masuk, ikut terbujuk rayu oleh bisikan syaitan, masuk mengikuti si wanita yang di sebelah sana. Maka ketika ia ingat cerita itu, ia pun pingsan kembali. Hampir saja kakinya melangkah ke dalam neraka jahanam, tapi karena Allah berikan keistimewaan untuk orang yang bertakwa, Allah berikan sinyal kepadanya. Allah berikan perisai kepadanya sehingga ia tidak termakan oleh syaitan. Maka mengingat itu, ia siuman kembali dari pingsannya, lalu setelah itu ia wafat. Wafat karena betapa takutnya azab yang akan ia terima. Ingat ia kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya maka ia pun wafat dan dimakamkan oleh keluarganya. Keesokan harinya Imam Amr bin Jami bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid, di mana si pemuda tadi yang biasa berjamaah, biasa melakukan sholat beribadah bersama kita? Lalu dikabarkan bahwa pemuda itu telah wafat. Datanglah Amr bin Jami ke rumah orang tuanya, lalu ditanya sebab apa yang membuat dia wafat. Setelah dikisahkan peristiwa yang ini dialami oleh pemuda tadi sampai wafatnya, maka Amr bin Jami begitu takjub kepada pemuda ini. Didatangilah makamnya, lalu ia sholat di atas makamnya, lalu ia ucapkan satu kalimat yang mungkin terasa aneh buat kita.
Ia panggil si pemuda tadi yang sudah ada di dalam makamnya, ya fata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa orang yang takut kepada Allah, Allah akan siapkan 2 taman surga nanti dia berdiam. Ayat ini memberikan janji kepada orang yang takut kepada Allah akan diberikan 2 taman surga nanti dia berdiam. Dan Imam Amr menjamin sadar betul bahwa si pemuda ini wafat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikonfirmasi ayat ini kepada si pemuda tadi. Ya fata, hai pemuda, Allah berfirman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Maka fa'ajabahu min dakhil qabr. Si pemuda tadi berada di dalam kuburnya menjawab ucapan dari Sayyidina Amr bin Jabir. Orang ini berkata, ya Umar, qad a'tani Allahu azza wa jalla fil jannati marratain. Ya Umar, sungguh Allah azza wa jalla telah memberikan aku 2 taman surga. Maka seketika itu seluruh orang yang mendengar kalimat ini menyebutkan betapa bahagianya si pemuda tadi karena ia menjaga imannya, ia menjaga takwanya, ia menjaga sholatnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapatkan kita berisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan usaha yang bisa menghilangkan, menghindarkan, bahkan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dibisikkan kita oleh setan. Laknatullah alaih. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman dan Islam kita. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin.